Oke, Om Roni. Roni Bodak panggilannya. Roni Bodak. Roni Bodak. Kita sempat DM-DM-an ya. Sempet. Jadi gue tuh nggak sengaja ngeliat di explore. Lalu berdakwah, terus lu ngeliat sama Habib Jafar. Oh terus iya. Ini siapa kok tatonya? Medeni ya. Medeni. Kalau bahasa Jawa pun Deni tenan nih. Kalah penuh. Kalau jauh. Tapi yang menarik dari Om Roni itu sebenarnya bentuknya begini tapi baik. Kenapa jadi gue yang Jawa ya? Kenapa jadi aku yang Jawa? Ya kalau gue ngeliat Roni ini pertama di Habib Jafar keren, menurut gue, terus tatonya full gitu ya. Tapi yang kita nggak tahu ini Roni ini dulunya tuh bisa sampai tato begini full. Itu lu menghabiskan masa kecil lu bandel banget pasti. Ya kalau dibilang bandel. Badung ya. Tenan nih. Yang ngajarin sih malahnya. Badung tenan. Ya kalau dibilang bandel sih ya bandel. Tapi bandelnya ya pada umumnya ya, maksudnya nggak sampai jangan merugikan orang lain ya. Kalau berantem ya biasa berantem kan, namanya laki-laki hidup di jalan ya kan. Iya. Kalau masalah tato ini kan ajang bergengsi. Ajang bergengsi, maksudnya gimana tuh? Suatu ketika itu ada di daerah Solo tempat tinggal. Banyak kan komunitas tato. Iya. Oh rombongan sana bikin tato di pipi. Wah sini kenapa nih nggak ada tato? Adalah yang dikorbankan, orang yang dikorbankan itu tadi. Masa lu nggak berani sih? Berani aja, ngapain nggak berani? Oke. Tambah lagi. Sampai akhirnya pun di wajah, di kepala pun juga penuh juga. Ini ke full Kepala ini kalau dihabisin itu udah nggak ada tempat lagi. Oke, itu maksud aku motivasinya emang suka art apa emang wis bablas sih wae? Kalau suka art mah karena tato saya keren-keren. Oke. Jadi emang suka art dulu? Iya suka dan memang dengan berkawan dengan seniman tatonya ini yang orang-orang profesional bosnya. Oke. Jadi nggak sembarangan kita bikin tato, misalkan satu jarum nih, satu alat, satu properti buat bareng-bareng enggak. Karena enggak bisa gitu. Oke. Jadi wis bablasin kabeh. Iya. Bablas. Kehidupan hari-hari jumpanya dengan tukang tato lagi dengan kawan-kawan banyak juga kan. Oke, jadi tatoan full. Iya. Itu berarti dari umur berapa tuh tatoan? SMP? Selepas SD masuk SMP jadi. Taruh, lulus SD tatoan langsung? Enggak, maksudnya lulus SD karena lingkungan, pergaulan, karena saya juga pun penasaran, ditato tuh rasanya gimana saya bilang. Oke. Itu emang gak sakit dong, pipi full gitu? Pedes lah yang jelas. Pedes kan? Pedes. Aku pernah nanya, padahal aku tahu. Jadi rempong, bukan repot tapi rempong. Ya. Tapi kalau kecil-kecil ya. Iya, kalau kecil bang gitu cuma bentar kan. Kalau besar ya lumayan, apalagi kalau di gangbang tuh. Yang rame-rame gitu kan? Iya. Oh ini berarti mainan gangbang ya? Yang rame. Cuman sekali aja di gangbang. Capek banget tuh ya rasanya. Oke, itu awalnya tuh. Jadi emang tato emang karena awalnya suka tato. Awalnya suka tato karena lingkungan juga pun teman-teman tato banyak. Berarti kalau dari SMP tatoan, anak-anak sekolah lu takut cuma doang sama lu? Dulu tatoan pertama kali di kaki nih. Ini udah habis berapa kali saya habisin ini kan. Oke. Pertama kali di kaki karena sekolah pakai celana panjang. Nggak ketahuan. Nggak kelihatan. Oke. Saking rajinnya. Naik terus sampai kelas 2. Saking rajinnya lagi sebelum dipanggil sama guru BP. Saya sudah memindahkan diri saya sekolahan. Sebelum dikeluarin saya pindah dulu. Iya. Udah ancang-ancang. Iya, udah ancang-ancang nih, kelihatan mau dipanggil sama guru kan. Cabut dulu cari sekolah baru lagi. Cari sekolah baru. Saking rajinnya. Itu itu Solo. Iya, masih di Solo. Berarti masih gede dari awal sampai SMA Solo. Sampai SMP aja 2 kali tuh. Saking rajinnya itu. Itu. Iya. Berarti SMA enggak. Cuma sampai SMP aja 2 kali terus akhirnya SMA bablas SMA enggak. Bablas bandel. Bandel. Piercing. Nah, itu tanggapan orang tua lu gimana pada saat itu? Stres gak? Tanggapan ya biasa. Iya aku ini medeni iki. Orang tua ya paling ya udah nggak usah ditambahin kan. Iya benar. Cuman kita jauh ya. Iya nggak ditambahin yang di luar, yang dalam dikit lagi nggak ketahuan kan. Sampai lama-lama dia juga nambah yang mana gitu ya. Diemin aja. Oke. Tapi begitu tahu sampai muka sampai ini shock nggak? Ini kue itu opo atau mau jadi opo kue? Shock juga, geleng-geleng juga lihat ini anak ini sampai kayak gini kan sampai muka-muka gini. Iya. Tapi saya cuman
rasa penasaran, eksperimen. Kalau abang tadi bilang eksperimen. Eksperimen ya, emang suka Penasaran sih. penasaran. Apa sih rasanya di sini, Iya, di gitu sini ya? rasanya apa, di kepala rasanya apa, di tangan, di mata gimana rasanya pun saya cobain gitu. Iya. Yang paling menarik adalah tato di mata ya. Itu prosesnya susah nggak sih? Jadi tintanya itu dimasukin ke mata. Disuntik pakai insulin. Ini bola mata ini ditato. Atasnya, bawah, kanan, kiri, 4 langsung. Sekali tancap 1, 2, 3, 4. Nggak, tapi kenapa yang sebelah kiri doang yang hitam? Kenapa nggak sekalian? Rasanya asik sih soalnya. 3 minggu baru sembuh. Oke, jadi prosesnya itu tato nih. Ini. Proses bikinnya cepat, tapi proses sembuhnya yang lama. Oke. Kenapa? Proses sembuhnya yang lama kan. Jadi kalau dibandingkan dulu, mending dipukulin orang 7, 10 aja paling seminggu kelar ya. Kelar. Bengkaknya udah hilang. Ini nggak kelar-kelar. Ini nggak kelar-kelar, 3 mingguan nggak kelar-kelar, pusing juga kan. Liatin, ini gimana nanti besok saya, diliatin orang, ketemu kawan, masa depan saya gimana nanti gini ini itu gitu. Waktu di wajah ini nggak ada pikiran seperti itu. Tapi ketika di bola mata kan fatal. Iya. Kalau gagal ya udah. Apa buta, apa ini? Bisa buta emang apa namanya efek sampingnya kalau sampai gagal ya buta. Ya kenapa masih pada saat itu udah mata-mata itu gitu. Penasaran aja rasanya, gara-gara penasaran rasanya. Wah keren. Sampai akhirnya udah full begini. Iya. Waktu full begini stigma publik di Solo gimana? Pada takut dong medeni kira ini ya. Opo kira ini masyarakat sekitar lo, biasa. mungkin tetangga lo, biasa. Ya kalau namanya orang kita dinilai buruk ya biasa. Orang tatoan dibilang orang ini ada kerjaan, nggak ada masa depan, kan. Maksudnya udah kehidupannya kacau lah bahasanya. Iya benar. Saya tetap bertahan dengan keadaan saya seperti ini. Saya tetap berbuat baik. Gimana caranya? Oke. Walaupun tatoan yang penting kita berbuat baik. Iya. Itu poin yang dipegang terus. Karena kita berbuat baik pun orang ini pasti nanti ada suara nggak enak ya kan. Ini paling cuman berapa hari doang. Ini paling cuman pencitraan doang. Bahasanya seperti itu kan. Iya. Namanya ujian nggak bisa lepas dari kehidupan kita kan. Benar. Oke. Pada saat udah full tato, full ini, itu kan pasti masih melupakan sholat, agama, masih lupa dong pada masa itu. Bablas itu ngapain aja sih? Jadi kan nggak SMA, nggak kuliah, itu ngapain? Yang kehidupan di jalan marketing dulunya. Marketing MLM? Multi level marketing. Tapi di bagian dunia tato kan itu. Jalan pakai singlet, pakai celana dikis, jalan. Beli makan kah di warung atau beli rokok, jalan. Nanti kalau ada orang manggil, dulu itu di Depok Baru, di Jalan Baru, di situ sempat berapa tahun saya di situ tinggal, itu kontrak sama teman berdua kan. Ya kita cari pasien tato. Jadi kalau siap saya nganterin kawan satu, saya dapat fee. Marketing tato. Iya, saya nyari pasien. Sampai akhirnya capek sendiri. Maksud aku kok akhirnya capek hidup kayak gitu? Jenuh yang jelas jenuh. Karena kalau ibarat kita setiap hari minumnya kopi, terus itu kan jenuh juga. Betul. Pengen minum teh, susu kah atau apa. Gitu. Iya. Apalagi dulu hari-hari seperti itu terus yang saya rasakan. Yang saya harapkan ini, saya pengen bahagia. Saya dengan cara hidup saya yang seperti ini, saya pengen bahagia. Tapi nggak dapet juga gitu. Nggak dapet bahagianya? Bahagianya nggak. Ya seneng, sementara senengnya. Iya. Kan nongkrongnya seneng dong, nongkrong. Iya, senengnya cuma di saat itu aja kan. Iya. Momen-momen itu aja seneng. Tapi setelah itu pun usai sudah selesai. Oke. Itu titiknya apa tuh? Pas usai itu ngerasanya apa? Tiba-tiba apa lagi ngopi, ngerokok, minum, capek juga ya gitu. Apa ada titik cerita yang kayak merasakan jenuh itu sering kali saya merasakan. Tapi belum sampai titik jenuh yang paling mentok, bahasanya udah sampai habis sudah harapan mau ngapain lagi sampai bingung sudah. Itu apa titik itu? Kok sampai mentok tuh apa? Apa yang terjadi? Dorongan dari orang tua, permintaan dari ibu. Jadi ibu dulu di Jakarta, saya di Solo. Setelah bapak almarhum kan 2 tahun, kemudian ibu pengen pulang ke Solo. Pengen lihat Mas Ron ini ngaji lagi, sholat lagi, seperti masa dulu sekolah. Masih duduk di bangku sekolahan. Saya posisi itu juga pun saya iyain, ya bismillah saya. Berapa hari kemudian saya putuskan belajar di satu tempat. Belajar di satu tempat, belajar sholat, belajar ngaji di situ, abata lagi, ngulangin dari dasar lah, dari awal lagi lah gitu. Baru pertama kali berangkat aja dibilang sama orang juga sama teman ngaji juga, mungkin dia lebih tua dari saya. Kamu ngapain ngaji tatoan kayak gini ya? Padahal saya liatin juga, lo juga tatoan sih saya bilang. Jadi
namanya orang bisnis pasti ada kan orang yang biar kita ini down, nggak laku pasaran kita, nggak laku barang kita pun banyak orang ngebully, ngejahilin sama kita pun banyak kan. Bener. Tapi di saat itu pun saya bertahan, saya bilang, lo aja tatoan juga, kamu aja tatoan, saya bilang gitu. Ya. Tapi sayangnya nggak penuh sampai muka, saya bilang gitu. Saya penuh sampai muka, kamu nggak penuh sampai muka. Ya. Gitu. Sama aja kan sebenarnya. Sama aja kita sama-sama tatoan kan gitu, ngapain kan itu. Iya. Berarti titiknya tuh sampai ibu lu minta, ayo dong ngaji lagi gitu ya. Iya, ngaji berarti lagi. teman-teman lu tinggalin? Bukan saya ninggalin teman-teman, saya meninggalkan kebiasaan saya aja. Oke. Jadi kalau kawan-kawan masih saya sering komunikasi, telepon video callan, teman-teman di Solo, masih di Jawa masih normal. Oke. Tapi support nggak apa teman-teman kayak, lu ngapain sih Ron? Aneh-aneh aja lu. Kan biasa gitu kalau tongkrongan ya. Iya, paling ada juga beberapa, ada tapi kan nggak di depan mata lah, maksudnya nggak langsung bertatap muka bilang bicara nggak. Tapi biasa ada kan yang teman. Biasa ada. Sih, Ron? Paling cuman sebulan 2 bulan, paling cuman buat pencitraan doang gitu. Kan. Iya. Di situ kan jadi ujian kita. Iya. Kita tetap jalan maju terus atau kita ini bertahan atau kita ini balik lagi ke belakang ngatret lah ibarat mobil kan. Iya. Kita putar balik atau kita tetap lurus kan gitu. Iya. Dari itu pun ujian bagi saya, hujatan dari orang ya yang menghujat ngebully itu malah saya jadikan semangat untuk saya terus tetap bertahan. Oke, nice. Oke, akhirnya pulang belajar ngaji. Pertama kali lu datang ke masjid Om Roni, pada bingung dong. Ini manusia opo ini? Jangan orang yang ke masjid. Saya datang di satu tempat itu pondok pesantren, saya datang ke tempat Pak Kiai ditanyain kan. Iya. Dilihatin 1 kali 24 jam cuman biasa aja slow respon. Ya. Tapi hari ketiga harinya di situ saya tinggal di situ karena di situ dikasih fasilitas tempat, makan, tidur di situ. Yang penting biar gimana caranya bisa istiqomah dulu kan gitu. Iya. Setelah di situ saya dikasih pertanyaan, ditanyain, itu tato sampai muka-muka itu emang nggak sakit? Ya sakit Pak Kiai. Yang namanya Kiai nggak pernah lihat kan orang-orang seperti saya. Iya. Kehidupannya pun berbeda juga. Betul. Itu sampai kemana aja nih? Kepala penuh, iya penuh juga. Geleng-geleng aja itu. Sampai dalam-dalam juga dia. Ya kalau dalamnya nggak terlalu saya bilang. Jadi penasaran kan itu. Akhirnya pun nanyain, jadi pertanyaan juga gitu. Ya, kok bisa seperti itu gitu. Gimana awal mulanya juga ditanyain juga. Ya. Itu kan dalam kehidupan waktu awal-awal hijrah itu. Iya. Tapi sampai akhirnya mantepin buat kayak hijrah. Hijrah ini kan berarti kan sebenarnya bingung deh. Kalimat hijrah ini tuh sebenarnya apa sih? Hijrah itu apa sih kalimat yang sesungguhnya dalam ayat Al-Qur'an? Kalau hijrah yang pernah saya dengarkan dari ulama ini berpindah tempat dari tempat satu ke tempat yang lain. Ya. Tapi kalau di zaman sekarang bukan kita harus berpindah tempat gitu. Ya. Ya kalau mana bisa kita udah beli rumah di sini misalkan kita mau pindah lagi kan prosesnya panjang, kita jual rumah, kita cari tempat lagi baru lagi kan. Yang kita berpindah tempat ini sebenarnya kalau dalam keadaan sekarang akhir zaman ini kebiasaan kita aja. Kebiasaan kita yang dulu yang kurang baik kita tinggalkan, kita ganti dengan kebiasaan yang lebih baik lagi. Itu makna hijrah. Berarti kalau hijrah itu maknanya dalam ya. Tapi kalau saya bilang saya belajar tobat sih. Kalau belajar tobat itu lebih enjoy. Lebih enak ya? Iya enak. Meskipun kita ada kekhilafan, kita ada salah pun orang ini baru belajar tobat. Ya. Dibanding kalimat hijrah kayak lebih berat. Orang bilang saya sudah hijrah. Nah itu nanti kita sholat terlambat pun dibully orang. Kamu ini udah tahu jamnya waktu sholat nggak sholat misalkan. Ya, benar. Kamu ini masih gini masih itu. Padahal kan kita belajar kan itu. Berarti lebih enak diomongin belajar tobat. Iya belajar menjadi tobat. Manusia lebih baik. Iya. Jadi karena semua kebaikan aspek dalam kehidupan kita itu sebenarnya itu buat kita sendiri. Ya. Kita baik dengan orang itu sebenarnya buat kita. Apa yang kita tanam maka akan kita dapatkan juga. Buahnya kan kita dapatkan juga kan. Berat nggak tapi begitu mutusin buat? Kalau dibilang berat, tapi kalau dibilang mau gimana lagi, sudah kehidupan saya seperti ini kan. Memang realita kehidupan yang sebenarnya seperti ini, mau enggak juga nggak bisa. Mau balik lagi juga kayak gimana kan gitu. Apalagi sudah banyak orang kenal, banyak orang tahu ya bilang. Kalau pribadi saya lebih cenderung saya jalanin aja. Semampu saya, sekuat saya. Kalau sekiranya nggak kuat ya kita istirahat sejenak, tapi jangan jalan mundur, ya kan? Kita ambil nafas dulu, baru kita jalan lagi. Pada saat kita nyebutnya belajar tobat lah ya, menjadi yang lebih baik.
ada nggak ayat Al-Quran yang menyentil? Ini nih ayat yang bikin terenyuh gitu loh. Jadi sebenarnya nih ketertarikan saya untuk belajar tobat ini dari sebuah kenikmatan. Nikmat apa tuh? Nikmat daripada hidup ini ternyata kita nggak akan bisa beli. Ya. Kita daripada pandangan kita melihat, bernafas, ini kita nggak akan bisa beli kenikmatan ini. Ya. Karena hari ini orang hidup dengan uang akan bisa segalanya. Ya. Tapi dengan segala-galanya kita nggak bisa dapatkan dengan uang itu tadi. Karena namanya orang bersyukur, ya. Kalau orang ulama kita sampaikan, guru-guru kita sampaikan ini, ya, kalau kita ini banyak-banyak bersyukur, maka Allah akan tambahkan nikmat lagi yang belum pernah kita rasakan. Dan Om Roni ngalamin itu. Nah, dari situ pun saya belajar bersyukurnya. Banyak orang yang lebih pertama kali saya setelah 1 tahun belajar tobat, belajar hijrah kan, kenal yang namanya dakwah ini. Ya. Sering kali didatengin, pagi, siang, sore datengin. Wah, ini nggak selesai-selesai saya bilang. Saking keselnya, karena dulu saya nggak bisa pakai turban, peci. Ya. Dengan penampilan seperti ini nggak bisa. Saya ke masjid paling pakai celana jeans, saya potong aja. 3/4 saya potong ya kan. Pakai sirwal bahasanya. Pakai peci saya belum bisa, pakai topi aja. Ya. Sholat saya balik, kadang saya lepas. Pakai kaos lengan panjang. Ya. Udah simpel aja gitu. Dan lihat orang pakai sorban, pakai jubah. Aneh aja gitu. Ngapain sih? Ya sudahlah, kalau kita ini ibadah ya biasa-biasa aja gitu. Ya. Itu dalam hati saya ketika dulu belum kenal yang namanya dakwah ini. Ya. Tapi setelah kenal yang namanya dakwah, bukan biasa-biasa aja gitu. Tapi sayanya aja nggak mau belajar agama sih. Sayanya aja nggak mau dakwah. Karena awal mula saya berangkat ikut satu rombongan ke daerah Magelang. Itu di hari pertama Allah tampakkan di situ ada orang ini nggak bisa ngelihat tapi bisa belajar Al-Quran. Oh iya. Bayangin aja, sedangkan kita ini yang bisa melihat saja, kadang kita ada rasa males. Jangankan Al-Quran lah. Buku aja, buku inspirasi kah atau buku cerita apa, ada itu buku, tapi kita ini males belajar kan. Ya. Padahal itu sebenarnya buku itu penting buat kita. Ya. Itu yang tulisan dengan tulisan Latin Indonesia aja, kita aja ngelihat aja males kan gitu. Lebih cenderung kita pegang handphone kan. Iya. Aja kan. Gitu. Ketika di situ pun saya lihat, ini ajib, kitabnya polos. Itu bahasanya apa saya lupa, saya itu kitab Al-Quran yang polos itu dengan titik itu kan ada bahasa itu hurufnya itu timbul. Oke. Dirabahkan itu. Nah, di situ saya tanya sama ustadznya itu. Ini dia tunanetra. Dia bilang, Ustadz, itu kenapa yang belajar Al-Quran tapi Al-Qurannya polos? Karena saya lihat dari jauh kan. Saya lihat, ini itu mereka baru belajar Al-Quran, baru belajar hafalkan Al-Quran. Di saat itu saya ada terkesan lagi. Kenapa bisa, saya bilang. Sedangkan saya yang bisa melihat ini saya buat belajar aja berat. Jangankan belajar, buka aja ini saya kan berat, saya bilang. Iya. Akhirnya jawab ustadznya, ya mereka ini baru belajar, doakan saja biar cepat selesai hafal, saya bilang. Hafalin, saya bilang gitu. Saya buat belajar aja berat, apalagi hafalin kan gitu. Ya. Hari pertama, hari kedua saya didatengin orang tunarungu. Oh iya. Orang tunarungu itu dengan bahasa isyarat, dengan bahasa tubuh. Tunarungu itu berarti dia nggak bisa dengar juga. Nggak bisa dengar, nggak bisa bicara. Saya didatengin, didakwain di situ. Saya cuma bengong aja ngeliatin. Ini orang ngomong aja susah, ngomongin agama, apalagi ya bilang gitu kan. Oh ada. Gokil. Akhirnya dari situ, ya kan, saya tersentil lagi nih ya. Ya hari kedua itu saya tersentuh lagi. Saya tanya sama ustadz yang ada di dekat saya, Ustadz itu kenapa orang itu pakai bahasanya bahasa isyarat? Apakah itu orang tunarungu? Iya. Mereka ini tunarungu baru belajar amalkan agama. Doakan saja biar mereka ini istiqomah, saya bilang. Saya yang bisa bicara buat dakwah aja berat, saya bilang. Buat menyampaikan, jangankan dakwah, buat ngajak kebaikan aja berat. Ya. Apalagi mereka, saya bilang gitu kan. Sampai akhirnya itu ada kesan tersendiri. Jadi semangat dalam saya belajar lah. Jadi giroh, jadi semangat lagi, lebih tinggi lagi semangatnya. Hari ketiga lagi, di saat itu hari ketiga saya jalan-jalan karena itu daerahnya sangat besar ya, bagi saya itu besar. Saya mau balik ke tenda. Jadi kayak tablik akbar itu. Kayak tablik akbar tapi bukan tablik akbar, itu ada pertemuan dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, berbagai daerah ngumpul di situ. Saya mau balik ke tenda saya lupa. Dianterin dengan orang difabet. Oke. Saya tanya, "Bang, mau kemana?" "Saya mau balik ke tenda saya." "Dari mana, Bang?" "Saya dari Solo." Ketika itu pun diantarin saya. Diantarin, "Ya udah, Bang. Ayo, saya anterin." Dibawain ransel saya besar itu, dibawain. Dianya jalan pakai tongkat.
Ada yang aneh, saya bilang, ini kenapa sandalnya cuma satu, saya bilang. Yang satunya mana? Saya lihat dari belakang terus gini kan, nggak ada, saya bilang. Sampai di tempat saya itu, saya bilang, saya lihat terus saya itu tersentuh di situ kan. Ya. Ini orang ada keterbatasan, tapi semangatnya ini luar biasa, mau bantu orang, sedangkan keadaannya saja pun susah, saya bilang. Oke. Ya kan. 3 kali. 3 kali, hari ketiga itu saya, orang yang nganterin saya itu saya kasih uang, ya kan. Ustadz, ini buat beli kopi, saya bilang gitu kan. Ya. Ditolak itu. Maaf bang, saya di sini bukan cari uang, katanya. Ya. Saya di sini buat belajar menghafalkan Al-Quran, doakan saya saja. Ya. Bisa jadi doa abang itu lebih berharga bagi saya daripada uang tersebut. Oke. Saya bilang, ini udah gila, ini bener ya. 3 hari di situ saya bilang geleng-geleng kan, saya duduk aja ngerokok ngopi, ya bilang bener nih jamaah ini bang gila, saya bilang. Iya. Ada yang bisa ngeliat, ada rungu. Tapi bisa... mau belajar di situ. Oke. Makin belajar, kena dong, ada usaha. Sampai akhirnya pun saya ada semangat. Yang orang seperti itu saja ini bisa mampu berusaha buat belajar semakin istiqomah. Apalagi saya gitu, yang diberi kesempatan melihat, sehat, diberi kesempatan sehat, keadaan bisa dibilang sempurna kan gitu, maksudnya diberikan kedua tangan, kedua kaki. Betul. Bisa ngeliat, bisa mendengar kan. Betul. Gitu. Kenapa saya ini buat belajar berat, saya bilang. Ya. Akhirnya pun dari awal itu jadi semangat saya. Oke. Jadi yang jadi semangat saya ini bukan orang-orang ketika saya didakwahin kenceng-kenceng dengan ayat Quran, dengan hadis, bukan. Okay. Dengan keadaan melihat itu pun bisa jadi pelajaran dalam kehidupan kita. Kalau kita ini mau melihat dengan hati-hati, dengan setiti, kita bisa melihat hikmahnya lah di balik semua kejadian itu kan itu. Ada tragedi kejadian itu, kita ambil kebaikannya kan gitu. Nice. Oh, awalnya gitu. Awalnya itu. Sampai sekarang dengan perjalanan keluar kota, keluar daerah, kabupaten, provinsi. Biasanya kalau keluar daerah, keluar kota itu didakwain apa Om Roni? Apa yang Om Roni mau sebarkan? Jadi kita ini cuman mengajak daripada memakmurkan masjid saja. Iya. Ya kan? Karena kita ini hidup di negara Republik Indonesia, kita di negara hukum, kita nggak bisa dakwah kepada yang berbeda dengan keyakinan kita. Iya. Ya kan? Ya, kita ini dakwah dengan sama-sama muslim kayak abangnya tadi. Bang, ayo kita ngopi, habis ngopi ngobrol, kita temani, kita sholat berjamaah. Iya. Cuma simpel aja. Sholat ya? Alhamdulillah nanti dulu kan. Tapi nggak apa-apa ya bang ya? Iya, ini paksa sholat nih, males banget orang sholat. Alasannya apa? Saya ini pakai celana pendek bang. Tuh, kan ada alasannya. Mbaknya tadi saya bilang, mbak ambil itu mbak sarung gitu. Akhirnya mau diambilin sarung kan? Mbaknya mau ngambilin sarung, bilang ini. Enggak, saya nanti sholat di situ aja. Ya, kan? Aja, emang katanya. Bisa aja nih orang nih, belum kesentil aja dia. Jangan ya bang ya, di sholat lah ya. Oh kita. Gitu. Iya. Itu awal. Jadi yang visi misi kita cuman belajar untuk memakmurkan masjid saja. Memakmurkan masjid itu membuat orang yang muslim ayo ke masjid, sholat. Biar kita ini sebagaimana kita ini kewajiban kita sebagai seorang muslim, tugas kita, kewajiban kita tunaikan gitu. Oke. Jadi bukan hanya sebatas kita ini sholat saja, kita ibadah saja, enggak. Tapi kita ini mengajak dalam satu kebaikan pun itu pun sudah menjadi salah satu dakwah. Wah bagus. Jadi dakwah bukan hanya bicara-bicara saja, bukan. Ya. Tapi kan sekarang kan nggak tahu ya, banyak tren atau orang yang kayak berdakwah dengan keras. Ya. Nah, itu apalagi kalau orang Solo kan bisa lembut. Biasa sih kalau ada orang dakwah dengan keras, jangankan orang mau denger, ngelihat aja nggak mau. Oke. Ya kalau dikit-dikit, bang sesat bang, sesat. Abang sesat. Abang sesat lagi ya. Sesat. Siapa yang mau datang ke masjid? Oke. Ya kalau kita pakai logika saja, ada orang punya usaha kopi shop, ya nggak, ada kopi, ada snack dan sebagainya. Ya. Tiba bilang ini belum daftarin kerja aja, dibilang kamu kalau nggak kerja saya pecat, padahal belum jadi pegawai. Ya. Iya kan? Ya. Kalau pakai logika kita pikirkan dengan keadaan seperti itu, mana mungkin orang ini mau belajar dengan agama? Ya. Jangankan belajar, ngelihat aja nggak mau kan gitu. Iya. Jadi yang terutama kita ini sebagai kita ini menjadi orang muslim, kita ini belajar untuk mahabbah dan kasih sayang dengan lemah lembut. Betul. Kalau kita ini dengan keras, karena dakwah ini bukan memukul, tapi dakwah ini merangkul. Oke. Dengan dakwah ini kita ini mencintai, bukan dakwah kita ini mencaci. Kalau kita mencaci berarti kita bukan dakwah. Iya. Masa kalau kita bilang permisi, lu sesat lu, neraka lu. Ya. Emang lu punya orang dalam, saya bilang. Enggak, emang lu punya kenalan orang dalam. Pernah mati kamu ya kan? Iya. Jadi pertanyaan, kok kamu tahu itu orang masuk neraka atau surga? Ya. Sedangkan kamu aja belum pernah mati ya. Iya. Ya kan? Kalau kita dakwah kalau orang dakwah dengan ayat, permisi saya nggak paham. Iya. Enggak, karena saya bukan orang pesantren. Tapi kalau dakwah dengan logika, saya bilang, sekarang permisi kita datengin di satu tongkrongan, anak pang misalkan ya. Dalam kehidupan saya juga dulu,
Ketika kita datang kita bilang, lo nggak sholat neraka. Ya. Padahal sedangkan dia di situ pengennya cari makan, perutnya lapar. Ya. Gimana mau dengerin? Nggak akan mau dengerin. Ya, benar. Ustadz ini ngapain ngomong-ngomong aja, saya di sini kelaparan, belum tadi pagi belum makan sampai malam ya kan. Ngamen nggak dapat, datang neraka aja. Ya orang nggak ada yang mau belajar. Ya. Tapi kalau kita datang dengan lemah lembut, bawakan kue, bawakan kopi, bawakan rokok, bawakan snack, mereka seneng. Iya kan, ditanyain gimana rumahnya, alamatnya, sudah berapa lama di sini, tinggal di sini, terus bagaimana makannya, kehidupan sehari-hari. Ya. Kalau kita tanyakan dengan perkara-perkara yang simpel itu dengan lemah lembut, orang itu akan tertarik. Ya, setuju. Orang ini pakai jubah, pakai sorban, baik juga. Ya. Yang dilihat bukan kitanya yang baik, Ya. tapi penampilan kita dulu yang dinilai. Ya. Mau haji 7 kali sekalipun, 25 kali naik haji. Tapi kalau setiap pulang, lo nggak sholat neraka lo. Nggak ada yang mau silaturahmi lebaran pun nggak ada yang nengok. Sakit pun nggak ada yang nengok. Ya, nice. Jadi itu permisi saya bilang itu. Kalau orang dengan dakwah dengan keras, semua ini ada tempatnya masing-masing. Ya. Kalau itu dakwahnya itu dengan pesantri, oke lah. Karena itu dengan santrinya sendiri. Oke. Karena kewajiban guru mengajarkan ilmu kepada santrinya, kepada muridnya. Betul. Kalau di luar daripada lingkungan seperti itu, kita mau dakwah kenceng-kenceng nggak akan bisa. Ya. Karena kemauan seseorang ini kalau sudah terpenuhi daripada keperluannya. Ya. Orang ini mau berbuat baik karena keperluan ini sudah terpenuhi. Oke. Kalau udah kenyang, barulah itu nanti enak diajak ngobrol, ngopi, gitu. Ya. Jadi kalau Om Roni udah nggak bisa tuh ya dakwah yang kenceng, nakut-nakutin, yang wah kan. Jadi banyak ya. Kita nggak ngomong orang, tapi banyak kan. Banyak yang memakai sistem itu kan. Banyak yang memakai sistem itu. Iya. Tapi kita ambil lagi, agama kita ini agama damai. Ya. Jangankan orang dengan sesama Islam, sesama Muslim, yang berbeda dengan keyakinan sekalipun, kita ini belajar untuk memuliakan juga. Ya. Karena yang kita muliakan ini bukan daripada keyakinannya, tapi orangnya ini juga sama-sama, kita ini ciptaan Allah. Ya. Kita ini sama-sama umat juga, kita ini sama-sama hidup di dunia. Ya. Kalau kita tebarkan kebaikan saja pun bisa jadi asbab hidayah, jadi asbab dakwah juga. Iya. Kalau kita datang dengan keras, ya mana orang-orang perutnya lapar, belum ngopi, belum ngerokok, udah ngomongin yang kenceng-kenceng ya kan. Capek. Ngapain sini Ustaz ini? Pak Haji ngapain sini ceramah? Nanti aja di hari Jumat aja, besok hari Jumat kan. Nah, ceramah aja di mimbar sholat Jumat. Jangan ceramah di sini. Iya. Orang baru enjoy ya kan. Baru enak, baru enjoy gini tiba-tiba ngomongin agama kenceng-kenceng. Bilang ceramahnya nanti aja di hari Jumat aja. Iya, itu sering terjadi ya. Itu jadi solusi kalau pengen ceramahnya kenceng ya kan. Iya. Itu kalau di hari Jumat oke lah, orang pada sholat, pada mau dengerin. Nah ini nih, Jumat doang dia. Jumat doang nih. Jumat doang dia. Oke, tapi pernah nggak ngerasa gagal pada saat dakwah atau dikucilkan? Begitu Om Roni datang mau dakwah, tiba-tiba kayak ngapain sih ini orang sok taat? Bagi saya, gagal itu nggak ada kata gagal. Oke. Semua keberhasilan itu berawal daripada kegagalan. Karena nggak ada yang namanya orang berhasil tanpa yang namanya kegagalan. Karena kegagalan itu awal daripada keberhasilan. Kata saya, saya bilang, sering saya buat kasih motivasi teman-teman yang lain. Karena nggak ada kata terlambat. Karena kitanya aja malesin itu. Iya. Ada di situ ada warung misalkan, kita lapar, tapi kita nggak mau jalan ke warung, nggak mau ngeluarin uang, ya kita nggak akan kenyang juga. Harus ada usaha, ada ikhtiar juga kan gitu. Ada perjuangan kan. Kalau masalah dikucilkan atau diremehin. Pernah. Sering. Jangankan diremehin, kemarin baru aja saya bilang, Bang, yang namanya Roni Bodak itu yang tatonya penuh itu apa sudah meninggal dia? Itu bener baru kemarin itu. Kenapa? Nggak tahu kenapa tiba-tiba meninggal. Itu apa namanya? Ada orang teman saya dari Solo update story saya diambil, dibuat story lagi kan? Di situ diupdate sama teman saya. Terus di komen sama orang lain, Bang itu kan Roni Bodak. Ini saya carikan dulu ya. Iya. Meninggal. Apakah itu Roni Bodak sudah meninggal katanya gitu? Kenapa? Nggak tahu juga saya gitu. Mungkin karena saya jarang pulang ke Solo kan gitu. Mungkin jarang kelihatan di Solo, jadi orang menilainya kok udah nggak ada aktivitas. Maksudnya nggak berkeliaran di Solo lagi, apakah sudah meninggal gitu kan? Tapi dikucilkan saat berdakwah pernah nggak? Diusir pernah. Diusir? Bukan dikucilkan lagi, diusir sering. Karena?
Ya karena penampilan saya ini. Bayangin kalau yang ngusir permisi ya kan. Orang apa namanya yang ngusir ini permisi beda keyakinan, malah saya belum pernah diusir. Oke. Dengan beda keyakinan saya belum pernah diusir. Oke. Tapi dengan yang sama-sama kita ini masuk ke masjid diusir sering. Karena penampilan. Karena penampilan. Biasanya apa yang diomongin? Kamu ngapain gitu kan? Iya. Sebenarnya sah. Kalau orang sholat bertato sebenarnya sah-sah aja dong. Sah-sah aja saya bilang. Asal apa? Ya asalkan kita berjamaah aja, asalkan mau saja. Asalkan mau dong. Yang bahaya itu yang nggak bertato nggak sholat. Dia lagi nih. Nih, Bang, teruman dikit lah. Ya kan? Makanya mending tatoan ya. Mending tatoan, tapi sholat. Ini udah nggak tatoan juga nggak sholat, ngapain? Enggak, kerennya mana gitu? Ini pernah kan nih? Enggak Bang, kita bercanda Bang ya. Enggak. Oke, berarti judge by law. Rata-rata ke masjid udah nggak suka karena looks-nya. Dengan penampilan saya, gara-gara penampilan Menakutkan buat apa? Bagi saya itu bukan menakutkan ya. Mengerikan. Kalau orang bilang permisi ya bilang, ada orang ini ya Islam itu biasa-biasa aja. Ya. Sebenarnya orang Islam sendiri itu yang nggak mau belajar agama, jadi melihat Islamnya pun kok berlebihan, kok over sekali. Ya. Sebenarnya pun ya kita ini biasa. Kalau yang nggak biasa itu yang kayak gimana saya juga nggak tahu kan gitu. Oke. Mana yang pakai telur, mana yang nggak pakai telur kan? Ya. Jadi kalau dilihat orang dengan penampilan keadaan pakai jubah, pakai sorban, kita jalan di satu daerah, kita datang ke masjid tiba-tiba kita izin buat iktikaf, itu pun diusir sering. Diusir sampai berkali-kali jalan berkilo-kilometer. Diusir. Akhirnya pun dapat masjid, baru nongkrong depan masjid, sebelah situ masjid, depannya ini ada taman. Ya, ada lapangan mini. Saya di taman itu baru nongkrong ngopi gini aja, ngerokok nyantai kan di depan halaman masjid. Diusir lagi tuh. Bang, kalau ngerokok jangan di sini. Di sana aja ngerokok. Saya sampai pindah itu bawa termos, bawa kopi, bawa gelas plastik. Ya. Saya nongkrong di tengah-tengah lapangan mini. Banyak orang nongkrong di situ dengan jamaah-jamaah yang dari Solo, dari berbagai daerah kan. Ya. Sampai setelah di situ saya bilang sama teman-teman, daripada kita ini nongkrong ngomongin hal-hal yang nggak jelas, mending kita silaturahmi aja keliling. Kita keliling lapangan mini itu dapat kurang lebih 12-13 orang. Orang mabuk kah, orang baru pacaran kah, orang baru ngapain di situ, mau berangkat ke masjid, mau sholat taubat di situ. Akhirnya setelah di situ pun orang yang ngusir itu tadi langsung geleng-geleng. Bang, kenapa bisa ngajak orang ke masjid? Saya yang puluhan tahun tinggal di sini, saya belum bisa ngajak orang ke masjid. Satu pun saya belum bisa ngajak orang. Kenapa abang baru datang bisa ngajak ke masjid? Ya tadi itu bedanya keras dengan lemah lembut. Nah, hasilnya pun beda juga kan gitu. Hasilnya beda kan. Karena ini kita mau Isa, saya ada satu pertanyaan terakhir ya. Banyak orang berpendapat soal Islam itu agama keras, agama yang menakutkan. Apa tanggapan Om Roni? Isa. Kita potong dulu ya. Iya. Tadi kita kepotong Isya dulu ya. Iya. Udah sholat kan? Alhamdulillah. Yang ini nggak mau tetap sholat. Gak apa ya. Tapi tetap berusaha sebelum nanti disolatkan ya Mas ya. Iya kan. Tadi pas sebelum sholat kita bercerita soal logika Islam ya. Iya. Banyak kata Om Roni dikucilin ke pasar. Ini orang masih aja ngerokok. Ini masih aja ini gitu ya. Sebenarnya Om Roni pada akhirnya tuh memandang Islam tuh gimana sih? Saya kan bilang, ada yang garis keras. Kalau itu pun oknum sih saya bilang. Oknum. Ya. Kalau saya lihat daripada orang-orang terdahulu, maksudnya kayak kita lihat kisah-kisah Nabi dan para sahabat, kita lihat buka lagi di kitab kita, maka itu dakwahnya dengan kasih sayang, dengan kebaikan. Ya. Kalau kita bilang, ini ngerokok nih gimana, dakwah kok ngerokok bahasanya kan. Dia pakai jubah kok pegang rokok, pakai sarung kok pegang rokok. Udah dakwah kok masih ngerokok kadang. Yang jadi permasalahan ini yang nggak dakwah, yang nggak mau ngerokok, yang nggak ngerokok, nggak dakwah kan gitu. Ada orang bilang, tatoan kok sholatnya nggak diterima. Emang itu punya kenalan malaikat, saya bilang gitu kan. Yang jadi pertanyaan emang. Nih tanya dia nih. Kalau oke lah, pernah mati bisa ya orang bahasanya itu orangnya pernah meninggal, mati suri bahasanya. Tiba-tiba saya dapat pesan dari malaikat Israel. Nah, mungkin saya agak bisa jadi kan. Sampai kemarin saya bilang kalau malaikat itu nggak suka bau rokok, saya bilang. Saya baru tahu, saya bilang gitu kan. Tapi malaikat suka bau minyak wangi, saya bilang gitu. Saya sering bau minyak wangi Pak Haji, saya bilang. Sama-sama dakwah. Saya bilang, saya bilang kalau mau sholat saya pakai minyak wangi dulu, saya bilang. Kenapa? Ya katanya tadi kalau bau rokok, sholatnya ini nanti malaikat nggak mau dekat.
Kalau ketika malaikat gak mau deket, saya sebelum sholat pakai minyak wangi biar malaikat pada deket semua. Saya bilang itu, dianya bingung nggak bisa jawab juga. Ya. Dia bilang kalau orang gara-gara rokok malaikat gak mau deket ke kita waktu sholat. Oke, saya bilang gitu. Tapi dengan minyak wangi yang dengan mewangi-wangian ini, malaikat suka dengan bau-bau wangi-wangian. Saya bilang. Oke. Berarti kalau yang nggak mau deket satu gara-gara minyak wangi yang deket malaikatnya 100 apa boleh buat, saya bilang gitu. Ya. Diem akhirnya dia. Dia. Akhirnya diem nggak bisa ngejawab gitu kan. Itu gara-gara Om Roni lagi mau dakwah ngobrol gini kan, sharing sama jamaah juga. Saya ngerokok, tiba-tiba ngomongin masalah rokok, saya bilang gitu. Ya. Permisi, saya bilang gitu. Kalau sampean mau ngomongin ngerokok, jangan di sini, tempatnya bukan di sini, saya bilang. Ya. Kalau ngomongin rokok, tempatnya di pesantren sama santri-santri, saya bilang. Ya. Kalau sampean ngomongin rokok depan saya bukan santri, saya bilang. Saya santri jalanan, saya bilang gitu. Nggak ada orang-orang jalanan yang tiba-tiba udah baik sendiri tanpa ada usaha dan ikhtiar, saya bilang. Iya. Akhirnya orangnya pun diem, saya bilang. Oke. Kalau Bapak seperti itu dakwahnya, saya bilang. Permisi, orang nggak akan yang mau yang deket, ngelihat sampean aja nggak ada yang mau, saya bilang. Meskipun kamu kiai sekalipun, saya bilang. Ulama sekalipun, saya bilang. Orang ngelihatnya aja udah nggak mau denger lagi. Ya. Makanya Om Roni memilih untuk berdakwah dengan logika. Ya, kita dakwah dengan logika ini bahasanya bukan dengan logika pribadi saya, tapi dengan saya pukul rata dengan mayoritas orang, saya bilang. Ya. Mana mungkin kita datengin orang di satu tempat sedangkan keadaan lapar, kita bilang, kalau kamu nggak makan kamu nanti mati. Ya. Padahal kita nggak bawa apa-apa, datang dengan tangan kosong. Ya. Paling enggak kalau kita ini tahu bahwasanya nggak makan itu akan mati, ya kita datang bawakan makanan, menanggulangi daripada kematian tadi kan gitu. Betul. Ya. Kalau kita datang di satu tempat, sering saya dengarkan itu nasihat dari Ustadz Abdul Somad. Ya. Kalau orang dakwah itu, saya sendiri di panggung seperti ini belum dakwah, baru tausiah. Ya. Sekarang yang dengarkan orang sudah sholat semua. Betul. Orang sudah taat semua. Kalau dakwah itu, di jalan, di lampu merah, dari rumah ke rumah, itu yang namanya dakwah. Datengin orang yang belum sholat jadi sholat. Ya. Belum ke masjid jadi ke masjid. Ya. Yang belum pakai peci jadi pakai peci. Nah, itu yang namanya dakwah. Nah. Ya. Dengan lemah lembut dan kasih sayang. Ya, kalau kita ngomongin sama orang ahli matematika dengan orang ahli matematika, endingnya debat. Ya, nggak akan ketemu solusinya. Kalau kita datang dengan orang nggak bisa hitung-hitungan, kita ajarin, orang itu akan mau juga. Ya, benar. Kita cuman bilang tuh, kamu ini orang bodoh nih, permisi kan. Kamu ini orang nggak bisa gini-gini. Orang memang nggak dari kecil nggak sekolah kok kita bilang kita caci, kita maki. Ya. Tapi kalau kita datang dengan lemah lembut, orang itu akan penasaran dengan sendirinya. Ya. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Oke, definisi Islam di mata Om Roni. Apa itu Islam? Kalau Islam pribadi ya? Dengan yang saya alami selama perjalanan belajar tobat, belajar islah diri, belajar hijrah. Ya. Islam ini damai, lemah lembut, dengan penuh cinta dan kasih sayang. Kalau kita ini dengan suatu tindakan yang orang lain tidak nyaman, yang akan buruk itu bukan orangnya. Ya. Pasti dengan apa yang kita kenakan, apa yang kita bawa. Ya. Ya, kalau kita sering menghujat orang, mencaci orang, yang dilihat itu nanti bukan orangnya langsung, penampilannya dulu. Wah, itu tuh si fulan yang pakai sorban tuh. Ya. Si fulan yang pakai jubah tuh. Ya. Ini itu. Yang dari pembicaraan itu nanti akan penampilan. Ya. Karena kostum ini pengaruh sekali gitu. Yang akan lebih berpengaruh ini akhlak kita. Kita dengan orang di pinggir jalan, misalkan ada orang yang nggak mampu, yang minta-minta. Kalau kita tiba-tiba bilang, Bu kerja Bu, ini gimana nggak kerja, ini malah minta-minta, orang bisa kerja. Ya bukan kita teriakin nggak bisa kerja, kita kasihkan pekerjaan untuk mereka kan gitu. Ya kalau kita nggak mau ngasihkan pekerjaan untuk mereka, ngapain kita bilang kamu nggak kerja, gimana orang punya tangan punya kaki kayak gini kita caci maki aja. Ya. Orang dari jauh aja bau-bau kita mau datang aja udah pergi, nggak ada yang mau nongol ya kan. Jadi kalau menurut saya sendiri, Islam ini rahmatan lil alamin. Ya. Rahmat bagi seluruh manusia. Jadi sampai yang di luar Islam pun bisa merasakan kenyamanan. Oh, duduk dengan orang Islam itu ternyata indah. Ya kan? Ternyata enjoy, asik, ngobrolnya enak, didengar juga enak, sharing-sharing bisa. Ya. Coba kalau kita ini tampakkan daripada yang hal orang lain tidak suka, misalkan kita sering menjustik orang lain, maka orang lain akan minder. Lihat aja nggak mau kan gitu. Ya. Apalagi ngundang podcast kan. Iya nggak. Ngelihat Instagramnya di scroll gini, lewat aja lurus. Iya. Dan karena ada mahabbah, kasih sayang dengan penuh cinta ini,
Maka sampai kita bisa duduk ini pun juga karena ada kasih sayang juga. Kalau nggak ada rasa sayang, nggak ada rasa cinta, nggak ada rasa nyaman, ngapain kita duduk di sini ngobrol berdua kan gitu, Mas? Betul. Jadi memang buah daripada Islam sendiri ini akhlaknya kan itu. Oke. Akhlaknya yang penting. Akhlaknya. Kalau kita ini sering berbuat, kita cuman memikirkan daripada pribadi kita sendiri dan tidak pernah memikirkan orang lain, ya orang yang di luar Islam pun permis ngelihatnya, itu orang Islam individual semua. Ya. Saya kelaparan nggak ditengok, anak saya sakit nggak ditengok. Ya. Ada orang meninggal nggak datang, nggak bantu-bantu ambil kursi, nggak bantu-bantu ini. Yang ditengok bukan orangnya itu tadi, bukan si fulannya. Tapi yang ditengok Islamnya kan gitu. Betul, padahal rajin ke masjid, sering naik haji, sering umroh kan. Permisi ya bilang. Padahal pandai baca Quran, pandai hadis dan lain sebagainya. Tapi ketika ada tetangga kelaparan kita diam. Ya bilang. Ada tetangga meninggal, ada yang meninggal, kita cuma diem saja. Ya orang nggak akan ada kesan dengan agama Islam. Tapi kalau kita dengan lemah lembut, oh tetangga ini baru ada hajatan, ya kita minimal datang. Kalau kita nggak ada waktu, ya minimal kita datang bantu, berikan rokok buat yang pada bantu-bantu di situ, ya kan? Belikan buah, kita bantu buah-buahan kah, atau semampu kita aja, seadanya aja kita bantuan. Kita bantu dengan kebaikan-kebaikan itu, orang itu akan ngelihat, ternyata orang setelah belajar Islam jadi baik. Orang ada rasa ketertarikan kan gitu. Jadi sebenarnya yang menjadikan jarak di antara kita ini kitanya sendiri, bukan Islamnya. Kalau Islamnya real dari dulu ya seperti ini gitu. Tapi yang menjadikan jarak orang, sudut pandang orang lain itu ya karena akhlak kita kurang baik, jadi orang pun juga nggak ada kesan dengan agama gitu. Nice. Thank you Om Roni. Terima kasih. Sebelumnya selamat sudah menikah ya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Om Roni Bodaks. Thank you.